Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Smita, tingkat 3B jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Politeknik Kesehatan Kendari. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan fungsi hati. Baik, simak videonya. Baiklah, sebelum kita mengetahui pemeriksaan hati, terlebih dahulu kita menjelaskan apa sih itu hati. Hati adalah salah satu organ tubuh yang punya peranan atau fungsi sangat penting. Tahu nggak, hati atau liver ini merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia, yaitu organ berwarna coklat yang mempunyai berat sekitar 1,5 kg dan terletak di rongga perut kanan atas, tepat di bawah tulang rusuk bagian kanan. Organ mempunyai dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Lalu apa saja fungsi dari hati itu? Fungsi hati yang pertama, menghancurkan sel darah merah. Hati tidak sembarang menghancurkan sel darah merah, kids, tapi sel darah merah yang sudah tua. Proses ini membuat feses atau kotoran manusia berwarna coklat. Namun, kotoran berwarna pucat atau putih atau warna ungu, urin jadi lebih gelap, bisa jadi pertanda adanya masalah pada organ hati. Contohnya, hepatitis yang disebabkan oleh virus. Selain warna feses dan urin, masalah hati juga bisa ditandai dengan perubahan warna pada mata dan kulit. Umumnya, jika warna mata yang berubah jadi kekuningan, menandakan kalau ada penyakit kuning dalam tubuh. Penyakit kuning atau jaundice ini disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Yang kedua, membersihkan darah dan menetralkan racun. Fungsi hati lainnya juga membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Senyawa berbahaya ini bisa berasal dari obat-obatan sampai racun. Yang ketiga, tempat penyimpanan nutrisi, vitamin, dan mineral. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi dalam tubuh. Misalnya, zat besi, vitamin, larut lemak seperti A, D, E, dan K, serta asam folat. Yang keempat, memproduksi vitamin, protein. Hati bertanggung jawab untuk memproduksi protein seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga disebabkan oleh hati. Metabolisme protein. Hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea dan dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Yang keenam, melancarkan metabolisme lemak dalam tubuh. Hati juga berfungsi mengeluarkan lemak. Lemak yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan akan diangkut lewat darah menuju hati. Selanjutnya, lemak tersebut akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak diubah menjadi sebuah asam lemak dan kemudian menjadi karbohidrat atau keton tubuh yang diangkut oleh darah ke jaringan. Yang ketujuh, cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Di samping itu, hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam membentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Pemeriksaan fungsi hati. Pemeriksaan fungsi hati secara umum yaitu yang pertama, alanine transminase atau ALT. ALT dapat membantu metabolisme darah protein dalam tubuh dalam kondisi normal. ALT di dalam darah rendah, sebaliknya tingginya kadar ALT mengindikasikan adanya kerusakan hati. Yang kedua, aspartat transminase atau AST. Enzim AST berperan dalam metabolisme alanin. AST ditemukan dalam kadar yang tinggi di dalam sel-sel hati, jantung, otot-otot lainnya.
Namun jika AST tersebut ditemukan dengan kadar yang tinggi di dalam darah mengindikasikan adanya atau kerusakan penyakit hati. Yang ketiga, alkalin fosfatase atau ALP. Enzim ALP ditemukan dalam konsentrasi empedu dan pada jaringan lainnya. Peningkatan kadar ALP mengidentifikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati terutama bila sumbatan di saluran empedu. Yang keempat, bilirubin. Bilirubin dihasilkan oleh pemecahan hemoglobin melalui empedu dan dibuang melalui feses. Peningkatan kadar bilirubin menunjukkan adanya penyakit hati atau saluran empedu. Gamma glutamyl transferase atau GGT. Peningkatan kadar enzim GGT dalam darah mengidentifikasikan adanya kerusakan hati dan saluran empedu. Yang keenam, albumin dan total protein. Kadar albumin atau total protein yang dibuat di hati dan total protein total menunjukkan baiknya kemampuan hati memproduksi protein untuk kebutuhan tubuh, memerangi infeksi dan menjaga fungsi lainnya. Berkurangnya kadar dari nilai normal mengidentifikasikan adanya kerusakan atau penyakit hati. Yang ketujuh, laktat dehidrogenase atau LDH. Enzim yang ditemukan di berbagai jaringan tubuh termasuk di hati. Peningkatan kadar LDH mungkin mengidentifikasikan adanya kerusakan hati. Kemudian, pemeriksaan atas indikasi. Berdasarkan fungsi, detoksifikasi, dan ekskresi. Yang pertama, bilirubin, serum dan urin. Yang kedua, urobilinogen dan urobilin. Yang keempat, BSP dan gram empedu. Berdasarkan kerusakan hati, enzim sel hati seperti SGOT, SGPT, LDH, dan 2-OCT, luarnase, dan ICT. Baiklah, sekian video yang dapat saya paparkan, pemeriksaan fungsi hati. Semoga dapat bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.